Baik, selamat malam Ibu Yulce Linang dan semua saudaraku dalam kelompok Love and Praying Family. Saya berharap suara saya bisa ditangkap atau didengar dengan jelas ya. Jelas, Padre. Puji Tuhan. Saya akan men-sharekan screen saya. Oke. Dan oke. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulce bahwa malam hari ini kita akan bermenung tentang kecil itu istimewa. Saya sebenarnya memakai judul ini hanya sebagai sebuah provokasi bagi kita untuk sedikit atau lebih ke dalam tentang kanak-kanak Yesus atau kanak-kanak dari Praha yang kita sudah mulai novenanya sejak 3 hari yang lalu. Hari ini hari keempat. Oleh karena itu, judul yang saya pakai adalah ini, kecil itu istimewa. Saya memulai dengan mengatakan begini, maaf. Oke. Di dalam ranah pengetahuan, khususnya filsafat, bahwa suatu hal itu semakin dia kecil, semakin tidak bisa diuraikan atau dipilah-pilah lagi. Misalnya begini, 100 kalau dibagi 2, 10. 50. Dibagi 2, dibagi, sampai menjadi yang terkecil, menjadi tidak bisa dibagi lagi. Dan itulah letak keistimewaannya yang kecil. Itu menurut pemahaman saya. Lalu saya mencoba mengingatkan diri saya sendiri, bahkan kita, tentang kenyataan inkarnasi, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia, sabda Tuhan menjadi daging justru dalam diri seorang anak kecil, bukan dalam diri seorang dewasa atau seorang yang sudah besar, bertumbuh besar, tapi dalam diri anak kecil. Di dalam kitab suci, firman Tuhan mengatakan bahwa jika kalian tidak menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, pasal 18 ayat yang ketiga, di sana Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil jika ingin masuk kerajaan Allah. Nah, konteks pernyataan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan para muridnya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Bapak Ibu, bukankah kita cenderung mau menjadi yang terbesar atau menjadi lebih besar dari orang lain setidaknya? Maka Tuhan menginginkan kita agar menjadi seperti anak kecil. Terhadap pertanyaan para murid yang mengatakan siapa yang terbesar, Yesus merespons dengan mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah mereka. Lalu dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Maka dari sinilah saya mencoba mengajak kita untuk memahami atau semakin menyamakan persepsi kita bahwa yang kecil sebenarnya istimewa, setidaknya di mata Tuhan. Lalu saya adalah seorang biarawan OCD, Karmelit OCD, yang tinggal di komunitas Santa Teresa Lisieux, Yogyakarta. Ketika bicara tentang anak kecil, pikiran saya langsung lari kepada Santa Teresa Lisieux, atau yang kita kenal dengan nama Teresa Kanak-kanak Yesus. Dia seorang sederhana yang mengajarkan sebuah jalan kecil, jalan kanak-kanak rohani. Bagaimana bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Teresia seorang gadis yang sederhana dengan jalan kecilnya yang istimewa. Dia menunjukkan bahwa kekudusan dapat dicapai oleh siapapun, betapapun rendah, hina, dan betapapun biasanya orang itu.
Jadi menjadi kudus bukan melulu milik para biarawan-biarawati, para pastor atau uskup, tetapi siapapun bisa. Asalkan orang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, tugas sehari-hari dengan cinta, kasih, murni kepada Tuhan. Dia katakan bahwa yang paling menjadi perhatian bukan seberapa besar pekerjaan atau karya yang kita buat, tetapi seberapa besar cinta. Jadi misalnya sebagai ibu rumah tangga, tugas saya hanya membersihkan rumah, menanak nasi, menyiapkan makanan buat suami dan anak-anak. Tapi kalau dilakukan dengan cinta yang besar, nilainya akan jauh lebih besar daripada seseorang yang membuat mega proyek tapi dari hasil korupsi atau dengan berbantah-bantahan. Cinta yang besar dalam pekerjaan-pekerjaan kecil. Kecil itu istimewa. Maka kita pun dapat menjadi kudus dengan cara-cara sederhana, seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dengan jalan kecilnya. Menarik bahwa Santa Teresia mengambil nama biara adalah Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nah, ini hari adalah hari yang keempat. Kita melakukan novena kanak-kanak Yesus dari Praha. Pada kesempatan ini, saya sedikit mau membagi kepada kita sekalian sejarah atau kisah tentang arca dari kanak-kanak Yesus ini, atau bahkan sejarah dari devosi kepada kanak-kanak Yesus ini. Baik, Bapak Ibu, kanak-kanak Yesus dari Praha, devosi kepada kanak-kanak Yesus dari Praha ini sudah berasal dari abad pertengahan, abad ke-15. Pada tahun 1556, abad 16 maksud saya. Maria Manriquez de Lastra dari Spanyol, dia menikah dengan seorang bangsawan Cekoslovakia yang bernama Vlastislav Perstin. Maria ini, dia membawa patung kanak-kanak Yesus, kanak-kanak kudus, yang nantinya kita akan kenal dengan nama patung kanak-kanak Yesus dari Praha ini. Dan tingginya sekitar 18 inci. Ada tradisi lain juga yang mengatakan bahwa patung ini berasal dari sebuah biara di Bohemia, dan kemudian dimiliki oleh Doña Isabel Manriquez yang memberikan sebagai hadiah pernikahan kepada putrinya Maria Manriquez dan menantunya Vlastislav Perstin. Nah, pada tahun 1587, Maria memberikan patung ini sebagai hadiah perkawinan kepada anaknya, Putri Polixena Lobkowicz. Itu asal muasal atau awal dari keberadaan patung ini sebagai sarana untuk berdevosi, novena kepada atau devosi kepada kanak-kanak Yesus dari Praha. Ada sebuah legenda yang terjadi Bapak atau dikenal di sana Bapak Ibu tentang arca atau patung kanak-kanak Yesus ini, bahwa di sebelah selatan Spanyol, bangsa Moor itu kita kenal sekarang dengan bangsa Maroko itu. Mereka menyerang sebuah biara Karmelit, Karmelocide. Dan waktu itu hanya 4 biaron saja yang berhasil meloloskan diri. Seorang dari antara mereka namanya Yosef. Dan dia berdevosi secara istimewa kepada kanak-kanak kudus. Dan suatu ketika Yosef sedang bekerja di halaman, seorang kanak-kanak menampakkan diri kepada Yosef dan memintanya untuk berdoa bersamanya. Dan Yosef pun mendoakan doa salam Maria. Dan pada kata-kata terpujilah buah tubuhmu Yesus, kanak-kanak itu berkata, itulah aku. Yosef mengerti bahwa ia telah melihat kanak-kanak kudus. Dan karena itu, dia berusaha membuat gambarannya. Selama bertahun-tahun, Yosef mencoba tanpa hasil yang berarti untuk membuat sebuah patung sesuai gambarnya. Hingga suatu hari, kanak-kanak kudus menampakkan diri kembali. Waktu itu, kanak-kanak Yesus mengatakan, aku datang untuk memperlihatkan diriku kembali kepadamu, agar engkau dapat menyelesaikan patung sesuai gambaranku. Maka Yosef biaran itu mulai kembali bekerja, dan ketika ia telah selesai, kanak-kanak kudus itu menghilang. Yosef teramat lelah hingga ia tertidur, dan tidak pernah bangun kembali dalam kehidupan ini. Dia meninggal biaran itu. Maka dipahami bahwa kanak-kanak kudus datang untuk membawa sahabatnya ke rumah surgawinya. Nah, Ibu Bapak, ini hanya sebuah legenda. Apakah benar atau tidak,
tidak bisa dipastikan. Tetapi bahwa ini sebuah kisah yang sungguh menyentuh. Bahwa bagaimanapun selalu ada penyertaan dari Tuhan, dari anak-anak Yesus. Nah, kita kembali kepada sejarah tadi, bahwa pada tahun 1628, Putri Polexina memberikan patung kanak-kanak kudus kepada Karmelit tak berkasut, kepada Birang Ocide, di gereja Santa Peran Maria Pemenang di Praha. Dia katakan begini, "Kuberikan kepada kalian apa yang kuanggap paling berharga dari milikku. Simpanlah patung ini penuh hormat, dan kalian akan berkecukupan." Saya menduga bahwa perkataan simpanlah patung ini dengan penuh hormat bukan hanya sekedar kita mentahtakan di sebuah tempat yang pantas, tetapi kita menggunakan sarana suci ini untuk berdoa. Pada tahun 1631, ketika pasukan Swedia menyerbu Praha dan menghancurkan gereja-gereja Katolik, para biaran Karmelit terpaksa melarikan diri dari gereja Santa Peran Maria Pemenang. Maka bala tentara Swedia mencemarkan gereja, merobohkan altar, mencampakkan patung anak-anak kudus ke tumpukan puing-puing, hingga mematahkan kedua tangan dan jari jemarinya. Dan pada tahun 1638, para biarawan Karmelit dapat kembali ke Praha, ke gereja Santa Peran Maria Pemenang. Walau melarat, mereka masih ingat akan pesan dari Putri Polexina tadi. Maka Imam Cyril menemukan patung kanak-kanak kudus terkubur dalam reruntuhan gereja. Lalu dia membersihkan dan menempatkannya kembali di ruang doa, agar mereka dapat menghormatinya. Dan pada tahun 1641, sebuah altar didirikan di tempat di mana patung itu dihormati. Kemudian pada tahun 1644, sebuah kapel dibangun. Kaum bangsawan mulai mendukung devosi kepada anak-anak Yesus dari Praha, termasuk diantaranya Raja Ferdinand, Raja wilayah Austria dan Hungaria, juga Raja Charles Gustav dari Swedia, dan Bernard Ignatius, bangsawan Martinik. Pada tanggal 14 Januari 1651, dalam acara prosesi patung secara istimewa dari gereja Santa Peran Maria Pemenang ke berbagai paroki lain, Bernard Ignatius, raja tadi, dia mempersembahkan sebuah mahkota emas bertahtakan intan permata yang kemudian ditempatkan di atas kepala patung. Nah, kisah yang ini mengingatkan saya kepada tradisi kekatolikan di Flores Timur, di NTT. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke sana, bahwa di sana juga dihormati Arca Bunda Maria. Dan pada waktu itu, tongkat kerajaan Larantuka, Flores Timur, itu sudah disematkan ke lengan Arca Bunda Maria. Hal mana itu mengartikan bahwa raja menyerahkan kuasa kepada Bunda Maria, yang menjadi penguasa atau pemimpin kerajaan Larantuka pada waktu itu adalah Bunda Maria sendiri. Ini kisah yang ini mengingatkan saya akan pengalaman yang di NTT itu. Pada tahun 1648, Uskup Agung Praha secara resmi memberikan persetujuan atas devosi kepada kanak-kanak Yesus di bawah gelar Kanak-kanak Yesus dari Praha. Dan pada tanggal 4 April 1655, Uskup Agung Joseph Korta bertindak atas nama Kardinal Harlak III dan dengan hikmat memasangkan mahkota di kepala dan bola berhiaskan salib pada tangan patung kanak-kanak Yesus dari Praha. Kalau kita lihat, arca Yesus, kanak-kanak Yesus memegang sebuah bola, kita paham itu sebagai bola dunia, dengan salib di atasnya. Dan pada tahun 1741, patung itu ditempatkan di kapel lain, di mana gambar Bunda Maria dan Sankt Yosef ada di sisi kanan dan kirinya. Gambar Bapa Surgawi dan Roh Kudus ada di atasnya. Yang kesemuanya itu menunjukkan keluarga manusia dan keluarga ilahi Yesus. Sekitar masa itu, pada patung juga mulai dikenakan jubah-jubah yang berhias amat indah. Nah, seperti inilah gambarannya. Patung anak-anak Yesus yang mengenakan mahkota emas, juga memegang di tangannya sebuah bola dengan salib di atasnya.
kenakan pakaian yang indah sebagai bentuk penghormatan kepada kanak-kanak Yesus, kepada Allah yang menjadi manusia dalam diri seorang anak kecil. Saudaraku, bagi saya pribadi, kecil itu istimewa karena apa? Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak kecil, mengasihi orang kecil. Saya menyiapkan Injil di sini, akan saya bacakan. Bapak Ibu boleh berpartisipasi dengan mendengarkan Injil ini. Dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dengan tajuk Yesus memberkati anak-anak. Saya bacakan Injil ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, saya percaya Yesus mengasihi anak kecil atau orang kecil. Yesus mengasihi. Kalau kita lihat kembali bahwa di dalam peristiwa inkarnasi, Tuhan datang dalam rupa bayi mungil. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sebagai Allah, sebagai Tuhan, tentu saja Yesus atau Allah bisa turun dalam kemuliaannya, dalam keperkasaannya, dalam kemahakuasaannya. Tetapi justru dia mengambil rupa seorang anak kecil, bayi mungil. Mungkin menjadi sangat egois, tetapi saya berani mengatakan bahwa memang karena Tuhan mengasihi yang kecil, mengasihi orang-orang kecil, anak kecil, orang-orang tertindas, kaum-kaum sederhana. Tuhan kasihi. Dengan catatan, asalkan orang-orang kecil itu, anak kecil itu, orang sederhana itu, mau berpaut pada Tuhan. Dalam Injil tadi, kita dengar atau kita baca bahwa Yesus memeluk dan memberkati anak-anak itu. Saya kira, kalau kita baca dalam Injil, rasa-rasanya hanya anak-anak lah yang Tuhan Yesus peluk dan berkati. Kepada orang-orang lain tidak diperlakukan demikian, hanya kepada anak-anak. Atau kalau kita mengingat mujizat tentang perbanyakan roti, Yesus memberi makan 5.000 orang, ikan dan roti justru diambil dari anak kecil, yang dimiliki oleh anak kecil, itu yang dipergandakan kepada oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan dengan jelas, seorang dari murid-muridnya itu, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Apa yang dimiliki oleh anak kecil, orang kecil, itu diperhatikan oleh Tuhan, dipergandakan oleh Tuhan. Hanya memang kembali lagi kita harus ingat, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dipersatukan dengan kuasa Tuhan, maka akan dijadikan berkat, mujizat bahkan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, tadi pada bagian awal saya menyinggung tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, bahwa dia mengajarkan spiritualitas kanak-kanak. Ingat, kanak-kanak, bukan kekanak-kanakan. Spiritualitas kanak-kanak ini bukan melulu harus menjadi anak-anak atau bahkan kekanak-kanakan, tetapi kita mengenakan sifat dari kanak-kanak itu, sifat dari anak kecil, bahwa anak kecil itu penuh dengan kepolosan, anak kecil itu sungguh penuh dengan kejujuran, anak kecil itu biasa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia ulang. Bahkan anak kecil itu penuh dengan kepercayaan ya dalam kepolosannya. Ketika orang tuanya memberikan dia kue misalnya, dia ambil langsung dimasukkan ke mulut.
kasihkan dia es lilin, ambil, masukkan ke mulut. Tetapi misalnya tanpa sadar, dia pegang sesuatu, misalnya spidol misalnya, atau sesuatu misalnya, langsung dia masukkan ke mulut. Karena dia tidak punya kecurigaan. Dia percaya bahwa apa yang dikasihkan oleh orang tua, itu adalah hal yang baik. Anak kecil penuh dengan kepolosan, kejujuran, kepercayaan, dan tergantung penuh. Kita ingat anak kecil, ketika dia melihat ada sesuatu yang mungkin membuat dia takut, serta-merta dia lari, dia masuk kepada pelukan ibunya atau bapaknya. Tergantung. Apapun yang dikasihkan oleh orang tua, dia akan terima tanpa protes. Ketulusan, saya mencoba mengenakan jurus cocokologi dengan bahasa Inggris, tulus. Ketulusan, tulus. Kehilangan, rela kehilangan. Ini adalah satu sifat kanak-kanak yang boleh menjadi permenungan bagi kita untuk kita terapkan dalam hidup kita. Spiritualitas kanak-kanak, hal mana akan membawa kita menuju kepada pertemuan dengan Tuhan yang mengasihi anak-anak atau orang-orang kecil. Saudara-saudaraku terkasih, kita kembali kepada novena atau kisah kanak-kanak Yesus dari Praha. Saya percaya bahwa tentu saja saat ini kita bukan menyapa Yesus sebagai kanak-kanak lagi. Maksudnya bukan terbatas hanya pada kanak-kanak. Namun sungguh-sungguh yang ditekankan dari devosi ini adalah afeksi kita kepada misteri inkarnasi yang sangat dalam. Dan misteri itu adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa demi kasih-Nya pada kita rela menjadi seorang anak kecil yang lemah. Ya sungguh amat sangat rendah hati. Gambar kanak-kanak Yesus dalam pose apapun ingin mengarahkan kita kepada misteri ini. Kristus adalah sang tunas kecil yang muncul dari tunggul Isai, kecil namun berkuasa, kecil namun istimewa. Saudara-saudaraku, tentu sebagai umat Katolik, kita berdevosi bukan karena kita mengharapkan mujizat. Kita melakukan novena kepada kanak-kanak Yesus bukan pertama-tama kita mengharapkan mujizat. Mujizat adalah efek samping dari devosi kita. Saya khawatir bahwa kalau kita berdoa atau kita mengadakan novena dengan tujuan mengharapkan mujizat, dan ternyata Allah tidak menghendaki itu terjadi, ketakutannya adalah kita menjadi kecewa, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Maka saya merasa yakin bahwa ketika kita berdevosi teristimewa kepada kanak-kanak Yesus, kita hanya ingin meneladani Tuhan Allah yang rendah hati. Devosi kepada anak-anak Yesus ini merupakan salah satu jalan yang baik. Bahwa dengan berdevosi kepada anak-anak Yesus, kita mau belajar dari Dia. Sebab Dia sendiri berkata, marilah kepadaku, kalian yang letih lesu berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari yang keempat kita melakukan devosi dengan berdoa novena kepada kanak-kanak Yesus dari Praha. Saya percaya bahwa kita bukan sedang mengharapkan sebuah mujizat terjadi dalam hidup kita, tetapi kita mau belajar dari Tuhan Allah yang rela datang kepada kita dalam rupa seorang anak kecil. Kita mau belajar tentang kerendahan hati yang rela merendahkan diri seperti anak kecil. Kita mau belajar ketergantungan penuh kepada Allah seperti seorang anak-anak, seorang kanak-kanak. Kita mau belajar ketaatan, kepercayaan, ketergantungan penuh kepada Tuhan dalam kasih yang sejati. Saudara-saudaraku, hari ini hari yang keempat, mari kita bawa kembali intensi kita, permohonan kita kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang damai, hati yang boleh senantiasa berserah kepada Tuhan, kepada Bapa kita, sebagaimana teladan seorang kanak-kanak. Kita sudah akan memasuki minggu atau pekan Advent yang keempat. Tidak lama lagi kita akan merayakan kelahiran sang kanak-kanak itu, bayi kecil itu di dalam dunia kita. Kita berharap bahwa kelak nanti pada perayaan Natal besok tanggal 25 Desember, kanak-kanak Yesus boleh kembali lahir
dalam hati dan hidup kita. Saudara-saudaraku, keluarga besar Love and Praying Family, ini yang bisa saya bagikan kepada kita. Semoga bisa membantu hasanah iman kita teristimewa dalam meneladani kanak-kanak kecil, kanak-kanak kudus dari Praha. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce.